Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ilham Zahroni di channel I Am Ilzaro. Di video kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal SPMB PKA Instan Program Diploma 3 Tugas Belajar. Jadi, buat teman-teman yang baru gabung, silakan nonton part satunya dulu ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe buat ngedukung channel ini. Serta nyalakan lonceng notifikasinya biar kalau ada video terbaru akan ternotifikasi. Oke, kita mulai lanjutan pembahasannya. Oke, kita lanjut lagi nomor 51. Jika x kuadrat sama dengan y kuadrat ditambah 1, di mana x dan y adalah bilangan asli, maka hubungan x dan y itu apa? Oke, di sini dikasih tahu bahwa x dan y adalah bilangan asli. Apa sih maksud dengan bilangan asli? Bilangan asli itu adalah bilangan bulat positif, ya, selain angka 0, ya. Bilangan bulat positif selain angka 0. Jadi dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu kan? Nah, sedangkan di soal x kuadrat sama dengan y kuadrat plus 1. Sebenarnya dari sini juga udah ketahuan kok nilainya. Yaitu bahwa nilai x lebih besar dari y. Mengapa? Karena di sini kan x kuadrat diperoleh dari y kuadrat ditambah 1. Nah, di belakang ini ada konstanta plus 1. Jadi berapapun nilainya, variabel tersebut kalau kita tambahkan 1, otomatis nilai x lebih besar dong daripada nilai y. Oke, pembuktiannya seperti ini. Misalkan kita ambil y-nya itu adalah 1. Ya, y sama dengan 1, maka kita peroleh x kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1. Maka x kuadrat sama dengan 2, gitu kan? Nah, untuk mencari nilai x adalah akar dari 2. Nah, karena diminta adalah bilangan bulat positif, berarti yang diambil adalah yang positif ya. Hasil dari akar 2 itu sendiri adalah 1,4 sekian. Gitu kan ya. Nah, di sini kan terbukti pada saat y-nya 1, nilai x-nya adalah lebih dari 1, yaitu 1,4. Ya, jadi ketahuan ya, jawabannya adalah A, nilai x lebih besar dari y. Selanjutnya nomor 52, jika x adalah 4/7 dari 87,5% dan y sama dengan 6/0,75 dikalikan dengan 1/12, maka hubungan x dan y ini apa? Ya, oke teman-teman, kalau ada soal seperti ini, teman-teman gunakanlah tabel konversi. Ini jauh lebih mudah ketimbang teman-teman menggunakan cara manual. Ya, karena dengan tabel konversi teman-teman tinggal menggantikan saja nih angka-angka. Contohnya seperti ini. Nilai x, ya, nilai x itu adalah 4/7 dikalikan dengan 87,5%. Nah, 87,5% ini kalau kita cek di tabel konversi itu berapa nilainya? 7/8, betul. Ya, ini kan langsung kita coret. Nah, 4 sama 8 bisa langsung kita coret, sama-sama dibagi 4 jadi 1/2. Lalu untuk nilai y-nya sendiri, 6 dibagi dengan 0,75. Kalau di tabel konversi itu kan ada persentase ya. Ini sama aja kok. 0,75 itu sama dengan 75% alias berapa? 3/4. Dikalikan dengan 1/12. Oke, langsung kita operasikan. 6 dikalikan dengan 4/3 dikalikan dengan 1/12. Mana yang bisa kita sederhanakan? Ya, ini 6 sama 3, ya sama-sama dibagi 3, sisa 2. Lalu 4 sama dengan 12 ini, kita bisa bagi dengan 4. Atasnya 1, bawahnya adalah 3. Jadi diperoleh hasil terakhir adalah 2/3. Gitu kan ya? Nah, oke. 2/3 itu sama dengan berapa? 0,67. Ya, 0,67. Nah, tadi kalau setengah itu kan sama dengan 0,5 ya, atau 50%, ya ini 67%. Jadi dari sini kita ketahui bahwa nilai x itu lebih kecil daripada y. Jawabannya A. Ya, lebih simpel kan pakai tabel konversi. Oke, nomor 53. Berapakah jarak yang ditempuh komet selama 3/4 jam dengan kecepatan 12 meter per detik? Nah, di sini kan ditanya jarak ya teman-teman ya. Berarti kalau ditanya jarak, rumusnya masih ingat nggak? Yaitu apa? S sama dengan V dikalikan dengan T. Kecepatan dikalikan dengan waktu. Oke, di sini kecepatannya sendiri itu adalah 12 meter per second atau detik ya. Dikalikan dengan 3/4 jam. Nah, karena di sini kecepatannya satuannya detik, berarti yang jam ini gampangnya kita ubah ke dalam detik juga ya. Jadi kalau 3/4 jam itu berarti kita kalikan dengan berapa? Jam ke detik itu hasilnya adalah 3600 detik. Ya, ini bisa langsung kita coret 9 kali 3 2700 ya detik. Udah langsung kita tuliskan di sini. Ini coret kan ya, secondnya ya. 12 dikalikan dengan 2700 itu kita peroleh dapat 32.400 meter. Kalau kita cek di opsi, di sini kan yang meter aja adanya itu 324.000. Nah, berarti kita ubah ke kilometer ya. Berarti jawaban yang tepat itu adalah yang B. Karena 32.400 dari meter ke kilometer kita bagi dengan 1000. Oke. Nomor 54.
Jika X adalah jumlah semua bilangan ganjil yang terletak antara 20 dan 30, sedangkan Y adalah jumlah semua bilangan genap yang terletak antara 20 dan 30, maka hubungan X dan Y ini itu apa? Oke, teman-teman di sini dibilang nilai X itu adalah jumlah semua bilangan ganjil yang terletak. Kalau ada kata-kata terletak antara, berarti kita mulai dari 21 ya, ditambah dengan 23, ditambah dengan 25, ditambah dengan 27, sama masih ada lagi nggak? Masih ya, satu lagi ya 29 ya. Oke, kalau kita jumlahkan ini semua adalah 125. Sedangkan untuk nilai Y adalah jumlah semua bilangan genap yang terletak antara 20. Berarti kita mulai dari 22, ditambah dengan 24, ditambah dengan 26, ditambah dengan 28. Oke ya, 20 dan 30-nya tidak masuk. Oke, berarti kalau kita jumlahkan di sini adalah 100. Nah, kelihatan kan nilai X dan Y bahwa nilai X lebih besar dari Y. Oke teman-teman, ada sedikit tambahan. Kalau misalkan di soal ditanya yang berada pada, misalkan gitu ya, berada pada 20 dan 30 bilangan genap, berarti 20 dan 30 itu masuk. Tapi kalau ada kata-kata terletak antara, berarti kita mulai dari 22 sampai 28. Jadi 20 dan 30 itu tidak masuk. Diingat-ingat ya teman-teman. Jadi kalau berada pada sama terletak antara itu berbeda pengertiannya. Semangat! Nomor 55, suatu petak padang rumput dapat dihabiskan 15 ekor sapi dalam 4 hari. Berapa tambahan sapi yang harus ditambahkan jika satu petak padang rumput tersebut ingin dihabiskan dalam waktu 3 hari? Nah, kalau soal seperti ini tuh masuknya dalam materi perbandingan. Teman-teman masih ingat nggak? Perbandingan senilai atau berbalik nilai untuk nomor 55? Ya betul, berbalik nilai. Jadi karena ada ekor sapi gitu kan, ada sapi dan waktu menghabiskan rumputnya itu berarti berbalik nilai. Buat teman-teman yang masih bingung perbedaan berbalik nilai dan senilai, bisa cek di video sebelumnya ya. Kalian bisa cari aja tuh di playlist ya tentang penjelasan perbandingan senilai dan berbalik nilai gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi karena ada 15 ekor sapi dapat menghabiskan rumput dalam waktu 4 hari, berarti langsung aja gini cara mengerjakannya. 15 kali 4 sama dengan, nah sapinya itu yang ditanyakan untuk menghabiskan 3 hari kan, berarti S dikalikan dengan 3. Nah, karena 15 sama 3 sejajar, sama-sama bagi 3, jadi sisa 5. Maka sapi yang dibutuhkan adalah 5 kali 4, 20. Tapi teman-teman harus hati-hati, karena di sini ditanya adalah tambahan, artinya 20 ini kita kurangi dengan kelompok sapi yang pertama, yaitu 15. Jadi tersisa 5 ekor sapi. Nah, jadi kalau misalkan ditanya ada kata-kata tambahan, kita kurangin dengan kelompok yang pertama dulu ya, atau jumlah yang udah keluar pertama. Tapi kalau cuma ditanya berapa sapi yang dibutuhkan untuk menghabiskan satu petak dalam waktu 3 hari, udah bener jawabannya adalah 20. Oke? Nomor 56 selanjutnya ya. Jika A dikalikan B lebih besar dari 0 dan A dibagi B nilainya itu kurang dari 1, maka hubungan A dan B ini bagaimana? Ya, teman-teman kalau ada soal seperti ini, teman-teman cek dulu nih. Kan sini dikasih tahu bahwa A kalikan B lebih besar dari 0, berarti ada 2 kemungkinan. Ya, bahwa di sini tuh hasil perkalian antara bilangan bulat positif ya dan juga positif gitu kan. Ini kita kalikan gitu kan. Nah, itu pasti hasilnya lebih besar dari 0. Lalu yang kedua, bilangan bulat negatif kita kalikan dengan bilangan bulat negatif. Betul kan? Kan negatif kalikan negatif pasti hasilnya positif. Contohnya seperti ini. Yang pertama dulu positif dengan positif. Contohnya itu adalah 1 dikalikan dengan 1. Itu kan hasilnya lebih besar dari 0. Lalu yang kedua, kalau negatif, min 1 dikalikan dengan min 1, maka hasilnya adalah lebih besar dari 0 juga. Oke kan? Nah, lalu yang berikutnya, pernyataan berikutnya, di sini dikasih tahu bahwa A dibagi B, itu nilainya kurang dari 1. Nah, berarti langsung aja nih teman-teman. Teman-teman masukin aja angka-angka yang sekiranya bisa memenuhi ini. Gitu kan? Oke, di sini aku ambil contoh, langsung aja. Misalkan nilai A-nya itu adalah 1, yang B-nya itu kira-kira berapa? Jangan 1 ya, karena kalau 1 dibagi 1 itu nggak kurang dari 1, tapi sama dengan 1. Berarti kalau gitu kita naikin jadi 1/2. Kurang dari 1 kan? Betul ya? Oke, lalu yang kedua pada saat yang negatif, nih ya, ini kan yang positif, ini yang negatif. Misalkan min 1 dibagi dengan min 2. Bener nggak nilainya kurang dari 1 juga? Betul ya? Oke, sekarang bisa kita tarik kesimpulan. Pada saat A-nya 1 dan B-nya 2, nih ya, A-nya 1 dan B-nya 2, maka hubungannya apa? Oh, nilai A itu pasti lebih kecil dari B. Oke, selanjutnya negatif dengan negatif. Pada saat A-nya min 1 dan B-nya min 2, nih ya, maka dapat kita simpulkan bahwa nilai A itu lebih besar dari B. Karena memiliki dua jawaban yang berbeda, maka kita tarik kesimpulan bahwa hubungan A dan B tidak dapat ditentukan. Seperti itu teman-teman caranya.
Selanjutnya nomor 57. Jika diketahui bahwa C plus D sama dengan 4/5 dan D banding 3 sama dengan C banding 2, maka hubungan C dan D itu bagaimana? Dengan pilihan 2C dan D itu bagaimana? Maksudnya seperti itu. Ya. Nah teman-teman kalau ada soal seperti ini, teman-teman kan tidak perlu mengetahui berapa hasil C dan berapa hasil D gitu kan. Karena di sini sudah ada perbandingannya kan. Ya udah teman-teman tinggal fokus di sini aja perbandingannya. D banding 3 sama dengan C banding 2. Lalu kita kalikan silang. 2D itu sama dengan 3C. Berarti kalau gitu perbandingan C sama D-nya aslinya berapa sih? Kita kalikan silang ya berarti kan ya. Tadi 2D, D pasangannya 2. Berarti sekarang C sama 2, D-nya dengan C-nya dengan 3. Ya, kan kalau kita balik lagi kita kalikan silang bener kan? C kalikan 3, 3C, D kalikan dengan 2, 2D. Nah, dari sini ketahuan nih perbandingannya C banding D adalah 2 banding 3. Otomatis karena di opsi adalah perbandingan 2C dan 3, langsung kita masukin aja. C-nya 2, D-nya adalah 3. Di sini 4, sini 3. Bagaimana hasilnya? Ya, 4 lebih besar dari 3. Berarti otomatis jawabannya yang A. Tapi teman-teman kalau kurang yakin, teman-teman boleh nih langsung mencari. Misalkan gini ya, kita masukin ke dalam sini. C-nya itu adalah 2/3D. Berarti masukin. C-nya itu adalah 2/3D ditambah dengan D sama dengan 4/5. Ya silakan utak-atik, cari nanti ketemu nilai D dan C-nya. Pasti jawabannya A lagi. Oke, selanjutnya nomor 58. Jika P sama dengan isi setengah bola berjari-jari 2M, sementara Q adalah isi kerucut dengan jari-jari alas 2M dan tinggi 1M, maka hubungan P dan Q ini tuh apa? Ya. Nah, teman-teman kalau untuk mengerjakan soal ini, lagi-lagi ya teman-teman harus hafal sama rumus-rumus bangun ruang, gitu kan. Nah, di sini kan dikasih tahu bahwa P adalah isi setengah bola. Berarti kalau isi berarti tanya adalah volumenya. Sedangkan rumus volume bola sendiri adalah 4/3 pi R pangkat 3. Seperti ini. Setengah dikalikan dengan 4/3 dikalikan pi, gitu kan. Jari-jarinya berapa? 2M, berarti 2 pangkat 3. Nah, 4 sama 2 bisa langsung dibagi, ya. Jadi tersisa 2. Lalu 2 dikalikan dengan 2 pangkat 3, artinya kan ada 2 pangkat 4 nih ya. 2 pangkat 4 itu berapa? 16. 16/3. Oke, kita keep gini aja. 16/3 pi, ya. Nah, pi-nya nggak perlu dibuka karena ditanyakan perbandingan, ya. Oke, lanjut untuk yang Q-nya. Isi kerucut dengan jari-jari alas 2M dan tinggi 1M adalah rumus kerucut kan sepertiga pi R kuadrat T. Ya, berarti langsung sepertiga dikalikan pi. Jari-jarinya berapa di sini? Yaitu 2. Ya, 2 kuadrat dikalikan tingginya 1. Ya, maka hasilnya adalah 2 kuadrat itu 4/3 ya. Jadinya 4/3 pi. Nah, pi-nya kan bisa langsung kita coret karena perbandingan kan. Nah, di bawahnya kan sama di penyebutnya. Tinggal main di atasnya. 16 sama 4, jadi terbukti bahwa nilai P itu lebih besar dari Q. Selanjutnya nomor 59, Budi membeli handuk dengan label harga Rp50.000. Ia mendapatkan diskon sebesar 16%. Jika ia memberikan uang Rp100.000, maka uang kembalian yang diterima Budi adalah berapa? Nah, ini masuk materi persentase dagang, teman-teman. Karena di sini si Budi mendapatkan diskon 16%, artinya kita mencari harga sebenarnya setelah diskon kan? Gitu kan, karena diskon adalah potongan harga, yaitu 100%. Kita kurangin dengan 16% dulu. Ya, tersisa adalah 84%. Nah, 84% ini kita kalikan dengan si harga handuk, yaitu 50.000. Maka diperoleh berapa? 42.000. Seperti itu ya, ini kan persentase sama angka 02 di belakang ini. Bisa langsung kita coret. Nah, tinggal 500 kalikan 84, 42.000. Nah, karena si Budi bayar dengan 100.000, langsung aja. Jadi langsung kita kurangin dengan 42.000. Tersisa adalah 58.000. Oke, gampang ya nomor 59. Oke, nomor 60. Dedi menjual sebuah buku komik kepada Sony dengan mengambil keuntungan 25%. Karena malas membaca, kemudian Sony menjualnya kepada Robby dan rugi 15% nih. Jika Robby membayar Rp5.100 untuk komik tersebut, uang yang dibayarkan Dedi untuk membeli komik tersebut adalah berapa? Nah, jadi teman-teman kalau ada soal seperti ini, teman-teman ubah dulu ya setiap kalimat ke dalam bentuk variabel dan angka. Di sini udah aku ubah ya. Jadi kan Dedi mendapatkan keuntungan 25%. Artinya kalau kita tuliskan rumusnya 100/125 gitu ya. Jadi 100 ditambah 25% gitu. Dikalikan dengan uang yang dibayarkan Sony gitu kan. Lanjut untuk Sony, itu dia mendapat rugi. Berarti 100 dikurangin 15%. Tersisa 85. Seperti itu ya. Kita kalikan dengan uang yang dibayarkan Robby. Nah, Robby kan bayar 5.100 kepada Sony. Oke, berarti kalau gitu kita langsung masukin aja nih. 100/85 dikalikan dengan 5.100. Nah, ini teman-teman langsung cari ya. Nanti kalau udah ketemu, hasilnya di sini adalah 6.000.
Nah, ini kan uang si Sony. Nah, baru deh kita masukin ke Dedi, rumus Dedi tadi ya. 100 per 125 kita kalikan dengan 6.000. Ya, maka diperoleh adalah 4.800. Seperti itu teman-teman caranya ya. Jadi ubah dulu setiap kalimat ke dalam bentuk variabel dan angka. Dan teman-teman harus teliti juga nih. Kalau dia mendapatkan keuntungan berarti 100 ditambah persentasenya. Kalau rugi berarti 100 dikurangin kerugiannya. Gitu aja. Oke, nomor 61. Perjalanan dari kota P ke kota Q dapat ditempuh dalam waktu 2 jam 20 menit dengan motor berkecepatan 65 km per jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dari kota P ke kota Q jika ditempuh dengan kecepatan 70 km per jam? Nih ya, ini udah aku rinci bawahnya ya, di bawah soal. Jadi 2 jam 20 menit itu dapat ditempuh dengan 65 km per jam. Nah, kalau gitu kita ubah aja ke menit biar gampang, teman-teman. 2 jam itu kan 120 menit ya, ditambah 20 menit itu jadi 140 menit. Nah, itu 65 km. Lalu waktu berikutnya ya yang dapat ditempuh dengan kecepatan 70 km per jam itu bagaimana? Ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ini kan termasuk perbandingan berbalik nih nilai, ya kan? Karena semakin cepat kecepatannya, maka waktunya akan semakin cepat juga. Jadi kurang dari 2 jam 20 menit. Oke, langsung aja kalau berbalik nilai 140 dikalikan dengan 65 sama dengan 70 dikalikan dengan X. 140 sama 70 sama-sama bisa dibagi dengan 70 ya. Sisa 2, maka nilai X adalah 65 dikalikan 2, yaitu 130 menit. 130 menit itu kalau kita bagikan 120 menit ditambah dengan 10 ya. Alias berapa? 2 jam 10 menit. Ya, oke, jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 62. A, B, dan C adalah bilangan positif dan 2A, B sama dengan 2 per 3 C. Jika nilai A dinaikkan 25% dan nilai B diturunkan 20%, nilai C sekarang adalah berapa teman-teman? Nah, caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman tinggal menuliskan ulang lagi. 2AB sama dengan 2 per 3C. Kalau kita lihat, 2 ini kan bisa kita coret ya. Jadi, AB itu sama dengan 1/3 C. Nah, langsung kita masuk ke kalimat berikutnya. Jika nilai A dinaikkan 25%, artinya 100% ditambahkan 25%, gitu kan? Jadinya 125% A. Lalu kita kalikan dengan yang B diturunkan 20%. Jadi 100 dikurangin 20 berapa? 80%. Kalikan B, maka hasilnya adalah 1/3 C. Nah, teman-teman coba kalikan 125 dikalikan dengan 80 itu kan hasilnya 10.000. Ya. Lalu persentase ini kan per 100 ya. Jadi 100 kalikan 100 juga 10.000. AB. Nah, A kali B gitu kan. Sama dengan 1/3 C. 10.000 dengan 10.000 bisa kita langsung coret. Maka diperolehlah AB sama dengan 1/3 C. Nah, kalau kita lihat hasilnya, sama nggak dengan yang awal? Yaitu AB sama dengan 1/3 C. Dapat kita simpulkan bahwa nilai C sekarang adalah tidak berubah. Karena nilai C itu sama-sama bernilai berapa? Yaitu 3AB. Ya kan? Ini kita balik ya. 3 kalikan AB. 3AB. Nomor 63. Sebuah wadah berbentuk silinder diisi air sebanyak 1/3-nya. Lalu wadah tersebut diisi air sebanyak 3 liter. Sehingga isinya kini menjadi setengahnya. Berapa liter kapasitas wadah tersebut? Nah, di sini udah aku gambarkan ya, biar lebih mudah untuk memahami maksud dari soal. Jadi anggap aja, kalau misalkan kapasitas wadah itu adalah X, gitu kan. Langsung kita bikin. Yang pertama itu kan dia bilang, diisi air sebanyak 1/3-nya. Gitu. Berarti 1/3-nya itu adalah total keseluruhan. 1/3-nya, kita berarti 1/3 X. Lalu wadah tersebut diisi air sebanyak 3 liter. Kita isi dengan 3 liter. Maka menjadi setengahnya. Nah, ini di hasilnya adalah setengahnya, setengah X. Ditanya berapa kapasitas, berarti ditanya X ya. Ya udah, jadi 3 liter ditambah dengan 1/3 X itu sama dengan 1/2 X gitu. Nah, cara pecahan biar gampang kita kalikan dengan yang sama-sama bisa dibagi. Berarti kita kalikan dengan berapa? 6 aja ya. Oke, jadi 6 kalikan 3 liter itu 18 liter. Ditambah dengan 6 dikalikan 1/3 itu hasilnya adalah 2X. Setengah X dikalikan dengan 6 adalah 3X. Nah, langsung kita tukar posisi. Jadi 18 liter sama dengan 3 dikurangin dengan 2X. Ya, ini sama-sama X ya. Jadi jawabannya adalah 18 liter untuk kapasitas wadahnya.
Nomor 64, ada berapa bilangan dengan 2 digit angka yang dapat dibagi oleh bilangan 5 dan 6? Nah, caranya kalau seperti ini kita cari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK-nya aja. Caranya adalah kita tinggal mengalihkan 5 dengan 6. Hasilnya adalah 30. Lalu kita cari kelipatan-kelipatannya lagi. Yaitu kalau 30 tambah 30 kan 60, ya kan? Kalau kita tambahkan 30 lagi ada 90. Karena cuma diminta adalah bilangan dengan 2 digit angka, maka kalau ratusan udah nggak bisa kan ya? Ya udah, jadi ada 1, 2, dan 3 bilangan. Mudah ya? Oke, sampai di sini dulu ya untuk part 2-nya. Kita akan lanjut lagi di part terakhir yaitu part 3. Jangan lupa like dan share jika video ini dirasa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu di part selanjutnya. Dadah!